Oke, kembali lagi dengan kami dari kelompok 1D PDTK 2024. Jadi di sini kita akan melakukan uji coba suhu, yaitu dengan bahan-bahannya seperti termometer, kemudian AC, evaporator, kondensor, pipa kecil, dan pipa besar. Dan jangan lupa siapkan alat tulis serta buku untuk mencatat tiap suhu per menitnya. Selain itu juga ada beberapa tujuan percobaan dilakukannya praktikum kali ini, yaitu memahami prinsip dasar konsep proses pendinginan, kemudian memahami cara kerja proses pendinginan, dan yang terakhir memahami perubahan suhu dan tekanan pada sirkulasi refrigerasi. Oke, jadi for your information, siklus refrigerasi adalah proses termodinamika yang digunakan dalam sistem pendinginan seperti kulkas, AC, dan pompa panas untuk memindahkan panas dari satu tempat ke tempat lainnya. Prinsip utamanya melibatkan penggunaan refrigeran, yaitu zat yang mampu menyerap dan melepaskan panas melalui perubahan fase dari cair ke gas ataupun sebaliknya. Adapun beberapa komponen utama dari siklus refrigerasi. Yang pertama, kompresor. Untuk mengompres refrigeran dalam bentuk gas sehingga tekanan dan temperaturnya naik. Kemudian ada kondensor. Di kondensor, refrigeran yang bertekanan tinggi melepaskan panas ke lingkungan dan berubah menjadi cair. Ketiga, katup ekspansi atau ekspansor. Itu untuk mengurangi tekanan refrigeran cair sehingga temperaturnya menurun drastis. Kemudian, evaporator. Dalam evaporator, refrigeran cair menyerap panas dari lingkungan, misalnya udara di dalam ruangan atau dalam kulkas, dan berubah menjadi gas. Prinsip kerja dari siklus refrigerasi adalah refrigeran gas bertekanan rendah dari evaporator masuk ke kompresor, di mana ia dikompresi hingga tekanannya tinggi. Kemudian, refrigeran panas bertekanan tinggi mengalir ke kondensor dan melepaskan panas ke lingkungan, kemudian berubah menjadi cair. Selanjutnya, cairan refrigeran melewati katup ekspansi yang menurunkan tekanannya sehingga suhu refrigeran turun drastis. Selanjutnya, refrigeran cair yang dingin masuk ke dalam evaporator, menyerap panas dari lingkungan, dan berubah kembali menjadi gas. Adapun beberapa hal yang diamati di sini adalah pertama, waktu penting, kemudian suhu evaporator dalam derajat Celcius, kemudian suhu kondensor dalam derajat Celcius, dan suhu pipa besar dalam derajat Celcius, serta suhu pipa kecil dalam derajat Celcius. Percobaan yang dilakukan pada setiap suhu yaitu suhu 16, 21, dan 26 derajat Celcius dilakukan secara 3 kali atau triple. Hal ini digunakan untuk melakukan pengamatan pada suhu yang lebih merinci dan dapat dibandingkan. Peningkatan dan penurunan suhu yang terjadi pada kondensor, evaporator, pipa besar, dan pipa kecil dalam sistem refrigerasi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yang berhubungan dengan dinamika aliran, efisiensi perpindahan panas, dan pengaruh siklus kerja. Yang pertama, fluktuasi suhu pada kondensor. Proses di kondensor
refrigan yang masuk ke kondensor adalah gas panas bertekanan tinggi. Di sini, refrigan melepaskan panas ke lingkungan melalui sirip kondensor dan berubah menjadi cair. Penyebabnya dari fluktuasi suhu, yaitu laju aliran udara atau dingin tidak stabil. Kecepatan kipas atau perubahan suhu lingkungan dapat menyebabkan pendinginan refrigan menjadi kurang merata. Kemudian, fluktuasi tekanan pada kompresor, tekanan yang dihasilkan kompresor dapat bervariasi karena beban kerja atau kinerja kompresor. Kemudian, kondisi refrigan. Kandungan refrigan dalam sistem dapat memengaruhi proses kondensasi. Jika refrigan kurang atau berlebihan, maka efisiensi kondensor terganggu. Selanjutnya, kedua, fluktuasi suhu pada evaporator. Proses di evaporator, refrigan cair bertekanan rendah menyerap panas dari lingkungan. Misalnya, ruangan yang ingin dingin atau didinginkan dan berubah menjadi gas. Penyebab fluktuasi suhu itu dikarenakan beban pendinginan berubah. Jika beban pendinginan atau jumlah panas yang harus diserap berubah, maka suhu pada evaporator juga berubah. Contohnya seperti pintu kulkas yang sering dibuka atau ruangan AC yang terkena sinar matahari. Selanjutnya, aliran refrigan tidak stabil. Ketidakstabilan pada katup ekspansi dapat menyebabkan variasi aliran refrigan. Kemudian, pembekuan pada evaporator. Jika kelembapan udara tinggi, es dapat terbentuk di permukaan evaporator dan mengurangi efisiensi penyerapan panas. Ketiga, pipa besar atau suction line. Prosesnya, pipa besar atau suction line membawa refrigan dalam bentuk gas dingin dari evaporator ke kompresor. Penyebab fluktuasi suhu itu dikarenakan perubahan beban evaporator. Saat beban panas di evaporator berubah, maka jumlah panas yang diserap refrigan berubah dan memengaruhi suhu gas di pipa besar. Selanjutnya, fluktuasi tekanan. Tekanan di evaporator dapat memengaruhi suhu refrigan yang masuk ke dalam pipa besar. Selanjutnya, keempat, pipa kecil atau liquid line. Prosesnya, pipa kecil membawa refrigan cair bertekanan tinggi dari kondensor ke katup ekspansi. Penyebab fluktuasi suhu dikarenakan variasi tekanan refrigan. Jika tekanan refrigan dari kondensor berubah, maka suhu cairan dalam pipa kecil juga berubah. Dan efek perubahan beban pada kondensor. Ketika kondensor mengalami fluktuasi suhu, refrigan yang keluar juga memiliki suhu yang sedikit bervariasi. Adapun beberapa faktor lain yang dapat berkontribusi seperti ketidakstabilan sistem. Jadi pada sistem yang tidak dirawat dengan baik, seperti refrigan yang kurang atau kotoran pada komponen, dapat memengaruhi kinerja. Kemudian, pengaruh lingkungan. Perubahan suhu di sekitar kondensor, misalnya saat siang dan malam, memengaruhi pendinginan. Kemudian, pengendalian yang kurang optimal. Sistem otomatis seperti pengatur katup ekspansi atau kontrol tekanan bisa menjadi penyebab jika tidak bekerja dengan baik. Jadi, jika fluktuasi suhu yang terjadi itu terlalu ekstrim atau berulang secara terus-menerus, mungkin ada beberapa permasalahan pada sistem, seperti kebocoran refrigan, kompresor yang tidak bekerja optimal, maupun katup ekspansi yang perlu disetel ulang. Pemeriksaan teknis yang lebih lanjut dapat membantu memastikan penyebabnya. Hubungan antara suhu dan tekanan dalam sistem AC dapat dijelaskan berdasarkan beberapa prinsip termodinamika dan dinamika aliran refrigan. Pertama, hubungan suhu dan tekanan dalam sistem AC. Prinsip dasarnya, suhu dan tekanan dalam sistem refrigerasi berbanding lurus berdasarkan hukum gas ideal dan diagram tekanan entalpi.
pH diagram. Artinya, ketika tekanan meningkat, suhu refrigeran juga meningkat. Dan ketika tekanan menurun, suhu refrigeran juga menurun. Contoh hubungannya seperti di sisi tekanan tinggi atau kondensor, tekanan dan suhu refrigeran meninggi. Karena refrigeran gas panas bertekanan tinggi dilepaskan ke lingkungan. Dan di sisi tekanan rendah atau evaporator, tekanan dan suhu refrigeran rendah. Karena refrigeran cair menyerap panas dan lingkungan untuk berubah menjadi gas. Kemudian perubahan suhu dan tekanan dalam waktu. Di kondensor, tekanan di kondensor tergantung pada kinerja kompresor dan suhu lingkungan. Saat kompresor bekerja lebih keras, misalnya saat beban pendinginan itu meninggi, maka tekanannya pun akan meningkat. Suhu refrigeran di kondensor juga naik pada saat tekanan naik, karena hubungan langsung antara suhu dan tekanan dalam sistem. Kemudian di evaporator, tekanan di evaporator biasanya lebih rendah, tetapi dapat berfluktuasi tergantung pada jumlah panas yang diserap oleh refrigeran. Jika beban panasnya meningkat, maka tekanan evaporator cenderung meningkat, dan suhu refrigeran di evaporator menurun ketika refrigeran menyerap panas dari lingkungan. Kemudian ada pun faktor yang mempengaruhi suhu dan tekanan di dalam waktu, yaitu kinerja kompresor. Kompresor memengaruhi tekanan refrigeran di sisi tekanan tinggi. Nah, kemudian beban panas yang berubah di ruangan akan memengaruhi jumlah panas yang harus diserap oleh evaporator dan menyebabkan perubahan tekanan dan suhu di sisi tekanan rendah. Kemudian, kecepatan aliran udara. Kecepatan kipas pada kondensor dan evaporator memengaruhi pelepasan panas dan penyerapan panas. Pelepasannya itu di kondensor, sedangkan penyerapannya di evaporator. Nah, maka dari itu akan berdampak pada suhu dan tekanannya. Kemudian ada pun refrigeran. Jadi ketika jumlah refrigeran yang cukup dan sesuai dengan spesifikasi itu, maka kekurangan refrigeran akan menyebabkan ketidakseimbangan suhu dan tekanan. Maka dari itu kita harus memiliki jumlah refrigeran yang cukup.